Ini bagaimana sih mungkin Anda melihat tren transformasi pembayaran bisnis di Indonesia, terutama ada pergeseran nih dari sistem manual, ini sudah menuju ke cashless dan otomatis semuanya. Oke, dari pendapat saya saat ini transformasi pembayaran sudah semakin berkembang. Di mana dulu para pelaku usaha masih melakukan pembayaran itu secara manual atau cash. Saat ini sudah semakin berkembang dan masyarakat semakin melek dengan teknologi. Terlihat dari pertumbuhan kartu kredit dan penggunaan QRIS di masyarakat yang semakin baik. Contoh saja berdasarkan data dari Bank Indonesia, pengguna aktif QRIS itu ada 57 juta pengguna. Sedangkan untuk kartu kredit itu di 18 juta. Itu pun tercatat dalam data jumlah penduduk Indonesia jumlahnya itu 286 juta. Maka menurut saya sangat menjanjikan pastinya, dan saya sangat semangat dan yakin kita bisa menuju cashless society. Oke, pengalaman Anda di lapangan juga, apa tantangan utama yang mungkin masih dihadapi gitu ya oleh pelaku usaha baik UMKM maupun korporasi dalam mengadopsi sistem pembayaran digital sepenuhnya? Oke, menurut saya tantangan terbesar saat ini adalah dari sisi mindset dan kebiasaannya. Di mana para pelaku usaha itu sudah terbiasa malas mempunyai aturan yang baru lah. Jadi mereka udah terbiasa dengan cara yang lama, padahal cara baru belum tentu lebih sulit nih. Malahan harusnya cara baru bisa membantu para pelaku usaha untuk mempermudah cara kerja si pelaku usaha itu. Lalu kalau dari sisi korporasi mungkin tantangannya sedikit berbeda. Biasanya mereka sudah mempunyai sistem di internal yang cukup kompleks. Sehingga apabila mereka mau menggunakan sistem yang baru, mereka harus lagi beradaptasi dengan cara pengoperasiannya. Selain itu mungkin dari sisi trust. Masih banyak para pelaku usaha yang mungkin khawatir dari sisi keamanan. Oleh karena itu menjadi tugas QuickBill untuk mengedukasi para pelaku usaha agar para pelaku usaha mau merubah mindsetnya. Dan kami percaya, begitu para pelaku usaha merasakan pembuatan invoice yang lebih mudah dan melakukan proses pembayaran yang lebih cepat, maka mereka dengan sendirinya akan beralih dari manual ke digital. Harapan kami dengan semua ini bisa membangun kepercayaan dan kebiasaan baru untuk para pelaku usaha. Feature Anda ini kan banyak yang menekankan mengenai efisiensi proses penagihan dan juga pembayaran. Seberapa besar sih pengaruh digital invoicing ini terhadap perbaikan cash flow dan efisiensi operasional dari bisnis? Pengaruhnya sangat signifikan. Berdasarkan pengalaman kami bersama beberapa pengguna QuickBill, efisiensi waktu bisa lebih cepat hingga 50% dari cara mereka melakukannya manual. Sedangkan dari sisi cash flow bisnis, mereka bisa meningkatkan omset mereka hingga 2 kali lipat. Bisa berupa stok atau perputaran yang lebih baik. Ya mungkin sebelumnya banyak para pelaku usaha yang kehilangan waktu untuk hal-hal administratif. Proses tersebut bisa memakan waktu berhari-hari nih, bahkan berminggu-minggu. Tapi dengan adanya QuickBill, mereka bisa menghemat waktu dari proses pembuatan invoice, pengiriman invoice, pembayaran, hingga konfirmasi, hingga rekonsiliasi pembayaran. Dampaknya bukan hanya terlihat dari sisi keuangan, tapi juga dari sisi operasional. Tim finance tidak perlu buang-buang waktu nih di sisi administratif. Intinya semakin cepat bisnis mereka menerima pembayaran, akan semakin berkembang pula bisnis yang dijalankan. Oke, jadi ini nge-cut waktunya sangat banyak sekali gitu ya, Pak Samuel ya. Nah ini kan juga berbicara mengenai digitalisasi, salah satu yang mungkin menjadi highlight itu mengenai tentang keamanan. Nah kalau dari sisi keamanan sendiri bagaimana sih mungkin Anda memastikan keamanan data dan juga keandalan transaksi digital agar pelaku bisnis ini merasa aman nih bertransaksi secara cashless? Keamanan adalah fondasi utama dari setiap pelayanan keuangan digital. Dan di QuickBill itu bukan hanya fondasi.
tapi juga filosofi operasional kami. Kami memastikan seluruh sistem Quick Bill dibangun dengan standar keamanan yang sama seperti perbankan. Oke. Mulai dari enkripsi end-to-end, multi-layer authentication, hingga real-time fraud detection. Oke. Untuk memantau setiap aktivitas transaksi yang mencurigakan. Semua data pelanggan, baik invoice maupun transaksi, disimpan secara aman di server bersertifikasi dan hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Dari sisi regulasi, kami juga selalu mengikuti dan mematuhi seluruh standar keamanan yang berlaku di Indonesia. Selain teknologi, kami juga terus melakukan edukasi kepada pengguna agar mereka memahami pentingnya menjaga kredensial dan mengenali praktek keamanan digital dasar. Karena kami percaya keamanan digital adalah tanggung jawab bersama antara penyedia platform dan para pelaku bisnis. Dengan kombinasi antara teknologi kepatuhan dan edukasi ini, kami ingin memastikan setiap transaksi di Quick Bill berlangsung aman, transparan, dan bisa dipercaya. Karena tanpa rasa aman, adopsi cashless tidak akan pernah benar-benar tumbuh. Seperti apa sih masa depan cashless society di Indonesia dan ini bagaimana Anda berperan di dalamnya? Saya melihat masa depan cashless society di Indonesia akan sangat menjanjikan. Masyarakat dan pelaku bisnis kita harusnya semakin terbuka terhadap teknologi digital dan industri perbankan. Juga sudah jauh lebih siap lah dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Namun yang paling menarik adalah transformasi menuju cashless ini. Bukan lagi mengganti uang tunai dengan digital, tapi bagaimana seluruh rantai bisnis bisa saling terhubung secara efisien. Mulai dari konsumen, pelaku usaha, hingga lembaga keuangan, semua bergerak bersama-sama menuju ekosistem yang lebih maju.